Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 011, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya, yaitu membuat sebuah buku tutorial mengenai visualisasi dan pemetaan data produksi tanaman padi di Indonesia menggunakan Power BI. Jadi studi kasusnya yaitu tentang data tanaman padi di 34 provinsi di Indonesia. Dosen pembimbing pada pembuatan buku tutorial ini yaitu Bapak Firmansyah Adi Putra. Langsung saja saya jelaskan mengenai sumber datanya terlebih dahulu. Jadi sumber data yang saya ambil di sini, saya mengambil datanya dari website Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Ini adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi data-data yang ada di dalam website ini merupakan data-data akurat dan memang benar adanya gitu di lapangan. Datanya memang seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa data yang ada di website Badan Pusat Statistik adalah data yang real. Pada pembuatan buku tutorial ini datanya ada 3, yaitu data luas panen, data produktivitas, dan juga data produksinya. Ada 34 provinsi yang ada dan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu data yang diambil dalam bentuk Excel. Di sini sudah saya download datanya. Data awalnya seperti ini, data yang saya download. Namun nanti yang akan divisualisasi, saya mengambil dari rata-rata dari setiap kali ini ada 3 tahun, dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Jadi diambil rata-ratanya, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua. Dari hasil pengolahan yang sudah saya lakukan, datanya seperti ini. Jadi setiap provinsi itu rata-rata luas panennya diambil data rata-ratanya dari 3 tahun yang sebelum data diolah. Seperti itu. Untuk data Excel yang akan kita import nantinya di tools Power BI. Langsung saja masuk ke tools Power BI-nya. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu harus mengimport data yang sudah kita download atau data yang akan kita lakukan visualisasi. Yang pertama, import data itu kita klik di sini, dapatkan data, lalu pilih Excel. Selanjutnya pilih data yang akan kita importkan. Data tadi kan atau datanya itu namanya data tanaman padi menurut provinsi. Nah, di sini pilih data ini, lalu klik open. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, maka kita pilih data sheet-nya. Sheet yang akan kita tampilkan yaitu tadi pada hasil pengolahan. Kita klik di sini. Nah, perhatian jauhnya itu akan muncul. Nah, di sini itu ada beberapa data yang hasilnya 0. Kita harus menghapus data-data yang seperti ini karena ini tidak digunakan atau tidak diperlukan nanti. Yang diperlukan hanya rata luas panen, rata produktivitas, dan juga rata produksi. Maka kita langsung saja klik ubah data. Nah, di sini akan muncul ke halaman editor Power Query. Di sini kita bisa mengedit data yang akan kita importkan. Data yang tidak diperlukan tadi yaitu mulai dari kolom 5 hingga kolom 12 kalau tidak salah. Kita klik dulu. Caranya yaitu Ctrl Shift, klik semuanya.
geser. Pilih data yang akan kita hapus. Lalu hapus data yang sudah diblok tadi dengan cara klik kurangi baris, lalu hapus baris. Dan hapus baris kosong. Hapus kolom. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga perlu menghapus data yang ada di sini. Data Indonesia ini perlu dihapus. Kita kurangi baris, hapus baris. Klik satu, lalu klik OK. Karena data di Indonesia itu jumlah totalnya, jadi tidak perlu divisualisasikan. Jika sudah selesai, kita tutup dan terapkan. Selanjutnya, jika di sini sudah muncul, maka kita bisa klik di sini dan kita bisa lihat datanya itu di tab ini. Nah, jika di sini sudah muncul datanya, berarti proses import yang kita lakukan itu sudah berhasil. Di sini sudah muncul provinsi, rata luas panen, rata produktivitas, dan rata produksi. Nah, di sini sampai hanya pada data Papua. Dan selanjutnya kita langsung masuk pada tahap proses visualisasinya. Yang pertama yang akan saya tampilkan yaitu gambar peta. Di panel visualisasi ini kita pilih petanya. Peta yang akan digunakan di tools Power BI ini cukup lumayan lengkap bentuk visualisasinya. Petanya pun juga ada dua pilihan. Di sini akan yang saya pilih yaitu pada jenis peta. Lalu kita drag. Nah, di sini sudah muncul. Pas sudah saat diklik, di sini langsung muncul. Karena jenis visualisasinya di sini peta, maka yang saya akan tampilkan datanya yaitu data provinsi. Data provinsi ini dipilih. Nah, di sini masih loading. Selain data provinsi, saya juga akan menampilkan data rata produksinya. Di sini kita bisa atur besar kecilnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya visualisasi yang kedua, karena di sini saya akan menampilkan beberapa visualisasi, tidak hanya satu saja jenisnya, yaitu beberapa jenis yang akan ditampilkan menjadi sebuah dashboard nantinya. Lalu yang kedua saya akan pilih bagian air terjun. Di sini pada visualisasi bagian air terjun, saya akan menampilkan dengan dua grafik, di mana memiliki data yang sama, tetapi yang akan ditampilkan itu yang satu untuk data yang menurun, yang satu untuk data yang naik. Saya akan langsung jelaskan dengan mempraktekannya saja. Nah, yang pertama di sini saya kecilkan. Saya pilih lagi. Oke.
Oke, klik di seluruh di sini air terjun. Nah, seperti ini. Saya kecilkan sedikit. Nah, di sini bisa diatur besar kecilnya sesuai dengan keinginan kita supaya tampilannya bisa dengan menarik, sehingga pembaca yang melihat visualisasinya sendiri pun akan tertarik. Dan juga tujuan dari visualisasi ini sendiri pun untuk lebih memudahkan pembaca dalam melihat sebuah data. Nah, seperti ini data yang akan ditampilkan dalam dua visualisasi bagan air ini. Yang pertama yaitu data luas panen yang ada di 34 provinsi. Oke. Dan data provinsi. Jadi perbandingannya itu nanti data yang akan tampil itu rata-rata luas panen di setiap provinsinya, seperti itu. Yang satunya pun juga sama, tapi nanti perbandingan visualisasinya akan ditampilkan secara berbeda. Oke, ini masih loading. Nah, di sini perbedaannya yaitu kita yang kedua akan mengubah tampilan datanya dengan urutan menaik. Jadi yang terlihat di sini adalah data yang memiliki luas panen paling kecil yang ada di Indonesia. Sedangkan data yang di sini merupakan data provinsi yang memiliki luas panen paling besar. Jadi di sini kalau digeser akan semakin naik gitu. Data yang terbesar itu ada di sebelah sini. Sedangkan yang satunya data yang terbesar itu ada di sebelah kiri. Kalau kita klik ke kanan, maka data yang terkecil ada di Kepulauan Riau, tapi dia datanya tampilannya seperti ini. Jadi agar lebih menarik saya tampilkan seperti ini. Lalu jenis visualisasi yang ketiga itu yaitu menggunakan grafik area. Grafik area itu yang ini. Klik. Nah, di sini pun juga akan saya tampilkan dua seperti yang bagan air terjun. Klik. Oke, kita bisa mengubah datanya, pindahkan ke sini. Kita kecilkan. Jadi penggunaan tools Power BI ini dibilang cukup mudah untuk digunakan. Gimana kreativitas dari penggunanya masing-masing yang harus dikembangkan. Lalu untuk yang grafik area ini yang akan ditampilkan yaitu rata-rata produktivitas setiap provinsi. Rata-rata produktivitas, oke, kita klik. Dan juga provinsinya. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua pun juga sama, rata-rata produktivitas dan juga rata-rata dan juga data provinsinya. Sama seperti tadi, yang kedua ini kita ubah menjadi urutkan menaik. Nah, bisa dilihat di sini data provinsi dengan rata-rata produktivitas terbanyak itu ada di Bali, sedangkan rata produktivitas yang paling sedikit ada di Kalimantan Barat. Jadi kalau digeser ini akan menaik.
tampilannya pun kalau seperti ini jadi lebih menarik. Lalu yang terakhir ada sebuah ruang di situ. Di sini saya akan tambahkan visualisasi yang peta pohon. Nah, kita hapuskan di sini tampilannya. Jadi satu frame saja, satu tampilan saja. Isi datanya yaitu sama seperti yang ada di peta, yaitu rata produksi seluruh provinsi di Indonesia. Nah, di sini akan lebih mencolok gambarnya. Yang paling besar kotaknya itu adalah provinsi yang memiliki data produksi yang paling besar di Indonesia. Begitupun seterusnya, yang terkecil adalah gambar kotak yang paling kecil adalah provinsi yang memiliki produksi paling rendah di Indonesia. Untuk tampilannya sendiri, ini bisa dirubah warna-warnanya, backgroundnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita agar lebih menarik lagi. Di sini akan saya coba untuk mengubah background dan warnanya agar lebih menarik. Lalu akan Nah, di sini tampilan yang sudah saya ubah warna dari setiap visualisasi dan juga backgroundnya. Bisa dikatakan ini sudah cukup lumayan menarik untuk dibaca. Langsung saja saya akan menjelaskan analisa dari setiap visualisasi yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk visualisasi peta, di sini dapat terlihat jarak. Nah, di sini bisa dilihat dengan jelas data-datanya. Oke. Di sini terlihat peta di Indonesia dan juga ada seperti bunder-bundernya ini adalah tampilan datanya, yaitu seperti di sini yang saya klik yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan data rata-rata produksinya. Lalu di bawahnya ini ada pun data tabelnya, jadi lebih mudahkan kita untuk melihat data produksi di setiap provinsi. Jadi yang paling rendah itu adalah Kepulauan Riau, sedangkan yang paling tinggi adalah, kita bisa lihat di sini. Nah, ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk yang visualisasi peta di sini, saya lebih fokus pada 10 data terendah yang ada, 10 data terendah rata-rata produksi di Indonesia, yaitu ada Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Papua, Riau, dan juga Gorontalo. Selanjutnya, untuk data yang luas panen, di sini kita bisa lihat dengan jelas data yang paling tinggi juga ada di Jawa Timur. Langsung saja saya klik salah satu saja untuk tampilan sebagai tabel, karena ini bisa dilihat dari satu jenis saja. Oke. 10 data terendah kita bisa lihat dari sini, karena urutannya ini menaik ya. 10 data terendah yaitu pada bagian ini ada di Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Gorontalo, dan Papua serta Riau. Untuk 10 data paling tinggi yang menghasilkan rata-rata luas panennya yaitu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan.
Selanjutnya untuk visualisasi yang rata-rata produksi di Indonesia, kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini terlihat rata-rata produksi paling tinggi ada di Bali, sedangkan yang paling rendah ada di Kalimantan Barat. 10 data terendahnya pun bisa dilihat di sini, mulai dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Selatan. Misalnya yang tertinggi ada Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke Banten. Menggunakan tools Power BI ini kita bisa dengan mudah melihat datanya. Kita cukup melihat detail-detailnya seperti ini. Nah, data rata-rata produksi yang paling terbesar yaitu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan juga Sumatera Barat. Dari setiap visualisasi ini bisa kita simpulkan dan bisa kita jelaskan bahwa luas panen itu berpengaruh terhadap jumlah produksi di setiap provinsi di Indonesia. Luas panen yang paling besar adalah Jawa Timur, sehingga rata-rata produksinya yang paling besar ada di Jawa Timur pula. Jadi luas panen tanaman padi berpengaruh terhadap jumlah produksi yang ada di provinsi di Indonesia. Sedangkan produktivitas ini adalah seberapa besar produksinya yang ada di provinsi tersebut. Nah, yang paling besar di sini adalah di Bali. Jadi produktivitas ini sendiri tuh kenapa berbeda dari luas panen dan juga produksi? Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi tanaman padi yang terbesar di Indonesia merupakan dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya visualisasi ini dapat menambah wawasan pembaca dan juga dapat digunakan dalam pertimbangan saat pengambilan keputusan atau kebijakan di masa depan. Contohnya yaitu ini data yang kita ambil ini, yang saya ambil ini dan saya visualisasikan dapat berguna untuk misalnya Kementerian Pertanian untuk melihat di mana provinsi yang paling rendah tingkat produksinya, sehingga dapat membantu kementerian sendiri untuk mencari cara bagaimana cara menambah tingkat produksi tanaman padi di provinsi tersebut. Semoga visualisasi ini dapat berguna di masa depan. Sekian hasil kerja praktek saya, berikut dengan penjelasannya dan langkah-langkahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.